so much. Hello. Air. Welcome back to my another video. Apa kabar kalian? Bagaimana lockdownnya? Bagaimana PSBB-nya? Ya, apa kalian sudah gimana nih? Sudah siap beraktivitas? Bagaimana di Indonesia? Apakah sudah divaksin nih? Soalnya kalau di Spanyol kita mulai vaksin itu mulai Januari, ya. Tapi itu juga ya masih pertengahan Januari. Jadi untuk sementara kita juga masih di lockdown. Ya, itu juga ya dibilang gimana ya, lockdown gak lockdown, kita boleh beraktivitas tapi tidak boleh melebihi radius 5 km ya dari tempat kita tinggal. Di sini aku mau cerita bagaimana sedikit keadaan situasi lockdown ya, bagaimana penerapannya. Ya tentu penerapannya kalau di negara maju seperti Spanyol dan Eropa lainnya kita memang harus taat ya. Karena kenapa? Karena ya itu hukum harus ditaati nih. Seperti sebenarnya saya juga hari ini nggak ada kegiatan apa-apa ya, karena kegiatan juga masih dibatasi untuk ya demi kesehatan ya, karena ini memang tahun ini memang tahun yang penuh dengan ujian dan penuh dengan tantangan. Bukan hanya kesehatan fisik saja yang jadi taruhan, tapi juga kesehatan mental ya. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah. Di satu sisi kita harus mencari nafkah, tapi di satu sisi juga kesehatan menjadi prioritas. Ini bukan pilihan yang mudah di tahun ini, saya mengerti. Dan bagaimana teman-teman yang ada di Indonesia, soalnya saya lihat di beberapa tempat kayaknya aktivitas sudah mulai mengurangi masker. Apakah memang keadaan sudah aman atau karena memang sudah pasrah aja, mau pakai masker kek, mau pakai apa kek, bodo amat, karena memang udah capek. Gimana nih? Tapi saya lihat dari berita yang terakhir saya lihat, Indonesia masuk zona merah, dan karena banyak mahasiswa di Indonesia yang kuliah di Spanyol itu tidak bisa balik untuk sementara karena visanya tertahan ya oleh kedutaan besar Spanyol di Indonesia. Jadi mereka dari bulan Maret sampai nggak tahu kapan visa mereka bakal di-approve ya. Well, gimana nih? Ini kehidupan banyak ada. Oh ya, ada juga nih request katanya bagaimana sih kehidupan seperti yang kalian lihat ya, karena hujan ekstrim jadi rumah aku jadi jemuran guys ya tuh, karena ada beberapa baju yang susah banget dijemur, nggak bisa dijemur karena pasti kehujanan tuh, lihat. Dan juga ada pertanyaan bagaimana sih living cost di Spanyol. Sebenarnya sih untuk living cost harus aku akui kalau untuk harga pangan di sini, pangan ya, sembako itu sangat terjangkau ya, maksudnya betul-betul murah lah ya. Misalnya beras 1 kilo itu di sini itu harganya mulai dari 65 sen. 65 sen itu mungkin sekitar berapa tuh? 8.000 sampai 10.000 per kilo. Ya, dan itu kualitasnya udah bagus. Dan di sini juga masyarakatnya juga tidak hanya mengandalkan nasi atau beras sebagai karbohidrat ya, mereka juga ada pasta,
kentang ya, terus juga roti. Jadi kebutuhan, jadi yang namanya karbohidrat itu ini merata gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang nggak bisa makan nasi, ya udah nggak apa-apa, bisa ada beras, ada pasta, ada kentang, ada roti, dan juga ada ya makanannya juga, ya itu roti tadi, roti-rotian juga murah di sini. Harganya mulai dari 20 sen, 30 sen, bahkan ada yang misalnya 1 euro dapat 3 biji. Kalau itu jadi di misalnya kalau 1 euronya 15.000 lah ya. Berarti kalau misalnya satu roti bageta itu yang panjang itu harganya 5.000 ya kalau di kurs ke Indonesia gitu. Terus ya kalau untuk rumah sebenarnya sih kita di sini kita nggak ada istilah ngekos ya, tapi kita di sini ada sharing apartment. Jadi itu misalnya rumah kita bayar patungan gitu loh. Dan untuk mendapatkan teman rumah yang bagus ya itu memang ada wawancaranya ya. Dan dia tentu ada sistem kepercayaan dan lebih mudah memang untuk mendapatkan rumah itu kalau kalian di sini memiliki dokumen yang legal ya, seperti KTP atau misalnya paspor yang sudah terdaftar di kantor imigrasi gitu. Terus ya memang itu lebih mudah untuk didapat ya. Tapi kalau misalnya masih belum terdaftar dokumen kalian, nah itu yang agak susah, jadi istilahnya alien gitu. Oke guys, apalagi ya. Dan oh ya, untuk kegiatan sehari-hari, karena memang kalau kita pergi kan sekarang ini harus ada bukti ya, justifikasi. Ya di rumah aja kita lockdown. Makanya saya di sini ketika lockdown saya menyempatkan ngevlog aja deh ya, ngevlog. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang bagaimana hidup di sini, bisa ajuin pertanyaan ya, ajuin pertanyaan, soalnya pertanyaannya kemarin juga belum spesifik banget. Jadi gimana kalau misalnya untuk harga, sebenarnya relatif banget, tapi memang misalnya pendapatan di sini minimal itu kalau kerja part time itu bisa 600 euro ya. 600 euro bayar rumah 300 ya, 300 sisanya itu bisa buat hidup sebulan sih, karena di sini sembako murah ya, dan harga sadang murah di sini. Harga pakaian misalnya kebutuhan ekstra masih bisa jajan lah gitu. Oke guys, kayak di sini nih kamar gue tuh masih berantakan banget, soalnya gue juga baru bangun tidur. Di sini masih pagi dan di luar itu udah mulai 8 derajat Celcius guys di Spanyol ya, tepatnya di Bilbao. Lumayan dingin nih kamar gue. Bikin nanti gimana, gue juga punya cucian di rumah, kehujanan terus. Ntar dulu ya, tuh cucian gue ya, semalam kehujanan. Ini sebenarnya dan banyak juga sih tuh lihat, tapi hari ini sih wow, hari ini cerah alhamdulillah ya. Di situasi rumah gue ya, gue nggak berani keluar. Oke guys, itu tadi ya cuaca, bagaimana situasi di rumah gue. Lagi cuaca ekstrim, lagi dingin banget, hari ini udah 8 derajat ya. Dan oke, ya beginilah kita di lockdown di rumah seperti ini ya. Oh ya, satu lagi, di sini walaupun masyarakatnya di lockdown, tapi pemerintah memang memberikan bantuan, misalnya berupa sembako ya. Misalnya karena kan gini, karena selama pandemi ini kan pendapatan kita kan berkurang ya. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan berupa makanan. Makanannya juga banyak kok guys. Ini bisa aku kasih lihat ya. Ya ini
Nah itu udah pada habis sih guys. Terus ini juga salah satu bantuan dari pemerintah, ini susu ya, ini terus ini bumbu juga, ini dari pemerintah juga. Terus ini juga apa namanya, gula, sayuran. Ya itu tadi bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang mengalami lockdown ya. Di sini pemerintah ini juga bekerja sangat baik, di mana sembako itu betul-betul diberikan ya dalam jumlah yang banyak dan kualitasnya sangat layak untuk dikonsumsi. Dan begitu juga pemerintah di sini juga punya banyak asosiasi atau grup persaudaraan untuk apa namanya, kegiatan masyarakat ya yang mengalami lockdown, walaupun ya untuk apa namanya, menghibur masyarakatnya supaya di situasi yang sulit ini masyarakatnya memiliki kegiatan yaitu mendaki gunung atau mengadakan kursus-kursus atau apa saja, pokoknya apa yang kita butuhkan. Di sini juga banyak sekali grup Dharma Wanita dan saya juga ikut di salah satunya. Mereka juga sangat welcome ya, bagaimana menghibur dan menguatkan selama lockdown. Jadi lockdown yang kita alami ya, itu betul-betul ya saling menguatkan lah. Ya karena ini memang situasi yang gak mudah, bayangin dimana menjalani the new normal ini, kita tuh seperti di penjara kota ya. Kita mau pergi tapi gak boleh jauh, kita sehat tapi kerjaan kita diambil, ditutup, kita mau aktivitas dibatasi, tapi di satu sisi kita butuh sadang papan pangan. Nah, sebenarnya inilah sepenggal cerita bagaimana situasi lockdown di Bilbao, Spanyol yang kita alami selama 1 bulan terakhir ya. Bahkan kalau misalnya dihitung, lockdown sudah dimulai dari bulan Maret ya, dari lockdown total, lockdown nasional selama 3 bulan. Setelah itu mulai terjadi fase 1, fase 2, fase 3, tapi setelah itu di lockdown lagi dan di lockdown sampai akhir tahun ini kita juga masih mengalami lockdown, walaupun sudah mulai dilonggarkan, tapi itu juga masih penuh dengan peraturan ya. Jadi buat masyarakat, buat teman-teman yang mungkin sedikit informasi benar bisa membantu bagaimana kami yang ada di Eropa menjalani lockdown ini. Mungkin kalian bisa cerita bagaimana situasi lockdown di Indonesia, bagaimana penerapannya, apakah kalian mendapatkan bantuan selama lockdown PSBB, apakah kalian bisa beraktivitas atau bagaimana? Kalian bisa cerita semuanya di bawah ya. Semoga COVID segera berlalu, semoga segala sesuatunya cepat kembali baik. Kalau memang vaksin adalah yang terbaik dan bisa mengembalikan normalitas yang kita miliki seperti sebelumnya, kenapa tidak? Karena jujur, ini buat aku pribadi situasi yang sudah sangat melelahkan ya, karena tahun ini adalah yang terberat, walaupun memang ada sisi baiknya sih. Selama di lockdown ada kegiatan yang aku lakukan ya, tapi itu juga ya gimana ya, mudah-mudahan cerita ini bisa membantu kalian ya menjalani hari. Oke, thank you, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan di vlog selanjutnya aku bisa ngajak kalian jalan-jalan, lihat-lihat bagaimana situasi, misalnya cara berkendara orang-orang di sini, atau misalnya bagaimana orang menjalani kehidupan, bagaimana perbandingan hidup antara di Indonesia dan di Spanyol ya. Pokoknya banyak yang ingin aku ceritain, tapi tidak mungkin tidak hari ini. Oke, tapi kalau misalnya kalian mau tahu banyak, kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya
aku banyak banget menceritakan kehidupan di Spanyol ya. Mudah-mudahan itu cukup untuk sementara waktu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan notifikasinya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa kita berbagi dan bagaimana kita saling menguatkan selama lockdown dan selama COVID ini. Oke, bye-bye.